semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Rizky. Oke, video kali ini Rizky mau share tentang tips gimana caranya Rizky bisa membagi waktu antara ibu rumah tangga dan kuliah. Nah, itu tuh banyak banget yang tanya, ih hebat ya punya anak 3, terus kuliah, belum lagi kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah itu ya, jadi Rizky share aja di sini gimana kiat-kiat atau tips yang membuat Rizky itu bisa membagi waktu dan fokus kedua-duanya jalan beriringan gitu ya, imbang. Gimana caranya? Kalau begitu tonton terus videonya setelah yang satu ini. Aku adalah seorang ibu dari 3 anak, perempuan semua. Dan ini salah satu murid-murid yang belajar mengaji di rumah, Al-Quran dan lain-lain. Dan aku salah satu mahasiswa IAIN Sorong, Papua Barat, saat ini semester 6. Dan ini adalah salah satu kegiatan sosial aku, yaitu Bazar Amal Penggalangan Dana Ambon dan Wamena. Dan yang terakhir adalah kegiatan majelis taklim belajar mengaji bersama ibu-ibu yang keren. Oke teman-teman, jadi Rizky itu selain menjadi ibu rumah tangga, Rizky itu juga kuliah gitu ya. Ya memang masih mau menempuh strata 1 gitu, karena memang Rizky kan menikahnya lulus SMA gitu, langsung menikah. Dan kebetulan sebelum memutuskan untuk kuliah ini, beberapa tahun yang lalu sempat ngajar juga di TK, di salah satu TK gitu di Sorong ya. Dan setelah itu sudah mencoba berkali-kali daftar di universitas terbuka. Jadi waktu itu sudah mencoba mendaftar, dan persyaratannya yaitu salah satunya harus minimal satu kelas itu sudah ada 20 orang gitu. Nah waktu itu sudah bertahun-tahun, sudah hampir 2 tahun Rizky menunggu kabar itu. Tidak ada juga kabar bahwa sudah mencapai 20 orang atau lebih dalam satu kelas. Jadi kan tidak bisa dilaksanakan bahwa mahasiswa di kelas itu kurang dari 20 orang seperti itu. Oke, singkat cerita, pada tahun 2017 itu tiba-tiba ada kabar bahwa ada program untuk perkuliahan bagi guru-guru yang belum sarjana di kampus saya ini. Dulu masih STAIN dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi institut gitu ya. Jadi waktu itu sempat musyawarah dengan suami, dan alhamdulillah karena memang sudah lama saya menanti, akhirnya suami bilang oke, silahkan lanjut kuliah, pokoknya dengan dengan resiko apapun kita tanggung bersama-sama. Karena memang kan menurut saya dan menurut suami juga itu pendidikan paling penting, pendidikan paling utama gitu kan. Kebetulan suaminya Rizky itu juga guru gitu, guru di salah satu MI di Sorong. Jadi beliau sangat mendukung sekali apabila Rizky mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan tidak sampai di situ saja, sempat bingung karena anak-anak masih kecil gitu. Yang kedua juga masih umur 10 bulan kalau nggak salah waktu itu. Sempat bingung juga, dan qadarullah Allah itu menemukan orang yang benar-benar baik, sudah seperti orang tua di sini. Beliau mau menjaga anaknya Rizky ketika Rizky kuliah seperti itu. Bahkan beliau meminta untuk tidak membayar apapun gitu ya. Jadi murni ingin membantu. Jadi kan beliau juga kebetulan kan tinggal berdua, anak-anaknya berada di pondok pesantren di Jawa, dan beliau memang suka dengan anak-anak kecil. Jadi mereka anggap anak-anaknya Rizky itu adalah cucu mereka seperti itu. Jadi sangat berterima kasih sekali Rizky dipertemukan oleh orang-orang yang
sangat baik, menganggap Rizky sudah seperti keluarga. Nah oke, jadi kita lanjut ke intinya, yaitu ada beberapa tips yang menurut Rizky ini boleh dilakukan oleh teman-teman yang posisinya sama seperti Rizky atau masih ibu rumah tangga tapi ingin kuliah gitu ya. Boleh dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama, niat. Nah, niat. Jadi kalau kita sudah niat, entah itu resiko apapun, entah itu nanti rintangannya apapun, pasti akan tetap dijalani karena kita sudah benar-benar niat gitu ya. Dan niat kita ini nggak salah kok gitu ya, karena memang pendidikan itu kan wajib, pendidikan itu juga penting gitu ya, walaupun tidak untuk kita kerja ya, setidaknya kita bisalah mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ilmu yang kita punya itu. Jadi kita harus benar-benar niat, kita tata niatnya gitu ya, niat kita untuk thalabul ilmi gitu. Terus yang kedua, tujuannya. Nah tujuan kita kuliah itu apa gitu ya. Kalau saya tujuannya memang sih waktu masih ngajar itu kan Rizky ngajar TK, jadi inginnya tuh kuliahnya di pendidikan guru TK gitu. Tapi kan waktu itu susah. Rizky sekarang jurusannya di Tarbiyah, program studinya yaitu PAI, yaitu guru pendidikan agama Islam. Nah di situ Rizky baru menentukan tujuannya Rizky, yaitu Rizky kan basicnya dari pondok pesantren. Nah dengan begitu, dengan ditambah lagi ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan, Rizky inginlah menjadi seorang ibu yang bisa bermanfaat untuk anak-anaknya, mengajarkan pendidikan agama Islam kepada anak-anak Rizky gitu. Jadi dengan sedikit ilmu yang Rizky ketahui dari pondok pesantren ditambah lagi dari perkuliahan gitu, jadi Rizky bisa membekali diri Rizky dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan kepada anak-anak Rizky. Itu yang kedua tujuan. Yang ketiga yaitu fokus. Nah memang sih kalau dibayangkan gitu berat, mau urus anak, mau urus keperluan rumah tangga, atau mau urus tugas kuliah ya, jadi tetap aja fokus gitu. Kalau Rizky itu prinsipnya dari zaman sekolah itu adalah 3S. Apa itu 3S? 3S itu santai, kita santai aja, kita jalanin aja, tapi tetap serius gitu. Gimana ya, santai kok serius? Ya intinya gini, kita santai aja, di bawah santai aja pikirannya, tapi kita tetap serius ngerjakan. Waktunya urus anak ya urus anak, waktunya urus rumah tangga ya rumah tangga, waktunya urus tugas kuliah ya tugas kuliah, seperti itu. Bahkan kadang demi ingin membagi waktu dengan baik, itu Rizky sampai lembur-lembur gitu tugas kuliah. Jadi tunggu anak-anak tidur dulu gitu, jadi malam gitu biasanya Rizky baru bisa kerjakan tugas. Jadi satu persatu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan alhamdulillah dengan prinsipnya Rizky pegang dari waktu sekolah itu membuahkan hasil. Tidak disangka-sangka waktu itu akhir tahun 2019 di bulan Juli kalau tidak salah, itu diumumkan di radio bahwa Rizky salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampus gitu. Jadi waktu itu pas kebetulan Rizky juga hamil tua anak yang ketiga. Jadi Rizky ini anaknya sudah 3 ya, hamil besar anak yang ketiga. Kebetulan juga waktu itu secara keuangan agak menurun karena suami habis pulang pendidikan gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki suami yang sudah pernah pendidikan itu pasti merasakan lah ya bagaimana kondisi keuangan gitu. Jadi waktu itu langsung suami konfirmasi ke pihak radio apa benar itu ada nama saya gitu dah. Nah di situ di daftar nama-nama mahasiswa ada nama saya, dan di situ ada juga tercantum nomor induk mahasiswa. Jadi sama suami di foto dikirimkan ke saya, dan itu benar-benar itu nama saya dan nomor induk mahasiswa saya gitu. Jadi waktu itu ya Allah betul-betul saya berterima kasih. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita fokus pasti akan ada hasil yang kita dapat gitu. Fokus
Jadi boleh kita santai tapi tetap serius. Nah, setelah itu S yang ketiga itu adalah sukses. Nah, sukses menurut saya ini bukan kita memiliki pekerjaan yang mapan atau uang yang banyak, tidak. Akan tetapi kita mampu menyelesaikan segala cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, segala kerikil-kerikil yang kita lalui. Itu menurut saya adalah sebuah kesuksesan. Jadi kita bisa membagi waktu, memanage waktu dengan baik, kita bisa menyelesaikan tugas kampus dengan tepat waktu, tidak menunda-nundanya gitu ya. Terus di keluarga juga kita tetap harmonis. Itu menurut saya adalah sebuah kesuksesan. Jadi kalau saya menilai sebuah kesuksesan itu bukan dengan uang yang banyak atau pekerjaan yang mapan gitu. Tapi ketika kita bisa melangkah dari step by step gitu ya, dari langkah awal sampai kita bisa menyelesaikan dengan baik tanpa ada cacat satupun, itu menurut saya adalah sebuah kesuksesan gitu. Jadi yaitu yang pertama niat, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga adalah fokus. Nah, yang keempat disiplin gitu. Nah, yang keempat adalah disiplin. Ya, walaupun kita ibu rumah tangga, tapi tetap kita harus disiplin. Karena apa? Sebuah kedisiplinan itulah yang akan membawa kita pada sebuah kesuksesan. Kalau kita fokus tapi nggak disiplin, itu sama aja bohong gitu ya. Jadi waktunya tugas ya langsung diselesaikan, langsung dikerjakan. Karena memang terkadang dosen itu tidak melihat dari sisi cerdas anaknya, pintar anaknya kan, tetapi kedisiplinannya gitu. Bahwa kita juga harus bisa disiplin. Kita tidak boleh kalah dengan anak-anak yang mahasiswa yang reguler, mahasiswa yang murni gitu, yang memang lulus sekolah langsung kuliah gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi walaupun kita sudah ibu rumah tangga gitu kan, kita tetap harus berjiwa, memiliki semangat belajar yang tinggi. Itu menurut saya ya. Jadi tidak ada halangan bahwa sudah jadi istri, sudah memiliki anak, sudah umur tua, umur segini, kayaknya udah deh nggak usah perlu belajar lagi. Kalau menurut saya tidak. Menurut saya itu belajar adalah seumur hidup gitu ya. Kenapa tidak? Ada kesempatan, kenapa tidak kita ambil gitu. Jadi menurut saya ya itu tetap disiplin mengerjakan tugas tepat waktu, bisa membagi waktu antara keluarga dan tugas gitu. Tugas kuliah juga itu kan menumpuk, tidak hanya satu, karena mata kuliahnya juga kan banyak. Jadi ya dari kitanya aja bisa pintar-pintar membagi waktu gitu. Yang kelima yaitu banyak-banyak bersyukur. Kenapa kok Rizky sarankan untuk bersyukur? Karena tidak semua orang yang sudah berumah tangga itu bisa loh kuliah gitu. Jadi dengan adanya kesempatan yang Rizky miliki ini, Rizky harus benar-benar menggunakannya dengan baik. Jadi dengan apa? Ya dengan niat, tujuan dan fokus, terus disiplin itu tadi gitu. Jadi bersyukur aja deh kita bisa kuliah, kita bisa mengeksplor diri, menemukan jati diri itu. Jadi banyak-banyak bersyukur aja, karena tidak semua yang sudah berumah tangga itu memiliki kesempatan dilanjutkan pendidikannya gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur, dan jangan juga kita itu jumawa atau sombong gitu ya. Ini loh saya, walaupun ibu rumah tangga saya bisa kuliah gitu, jangan juga. Tapi jadikan pendidikan itu adalah sebuah sebuah makanan. Jadi makan itu sebuah kebutuhan. Jadi pendidikan itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bukan untuk disombongkan ya. Semakin kita tinggi ilmunya, semakin kita banyak yang kita tahu, harusnya kita semakin merasa kurang, semakin haus akan ilmu, semakin haus akan pendidikan gitu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur deh kalian yang bisa kuliah sampai S1, S2 atau S3, banyak-banyak bersyukur. Yang terakhir ya itu tetap berdoa ya, berdoa. Nah, kita sudah niat, kita sudah fokus, kita sudah menata tujuan, sudah disiplin, sudah bersyukur, tapi kalau nggak berdoa juga sama aja bohong gitu. Karena sebuah keberhasilan atau kesuksesan itu diawali dengan dengan ikhtiar dan dilanjutkan dengan berdoa. Karena semua itu tuh tetap Allah yang berkuasa begitu ya. Jadi kalau kita pasrahkan kepada Allah, apa yang kita jalani itu tidak akan menjadi beban. Jadi kita bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, keluarga tetap harmonis, dan tentunya mungkin dengan peringkat yang baik itu ya menurutnya Rizky. Dan jangan banyak mengeluh dengan tugas-tugas kuliah yang ada, jalanin aja. Toh juga
akan selesai dengan pada waktunya dengan sendirinya tuh. Nah itu tadi beberapa tips yang Rizky share menurut pengalaman Rizky pribadi. Dan Rizky saat ini belum lulus karena baru kemarin ujian proposal penelitian, tinggal kita melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu skripsi. Dan seharusnya bulan Juli ini Rizky tuh sudah melakukan KKN dan PPL gitu, tapi karena masa pandemi ini tidak tahu entah kapan gitu ya, mudah-mudahan segera berlalu saja pandemi ini dan segera dibuka kembali untuk sekolah-sekolah supaya bisa terlaksana dengan lancar gitu ya. Dan mohon doanya mudah-mudahan Rizky bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik supaya bisa membanggakan suami, bisa membanggakan keluarga, dan juga bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya Rizky. Oke, mungkin dari awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah setia menonton video-video Rizky. Pokoknya jangan kemana-mana ya, terus di channelnya Rizky aja, egois. Enggak, pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah mau klik video-video Rizky. Pokoknya makasih banget sama kalian semua. Mudah-mudahan channel Rizky ini bisa berkembang dan bisa terus berkarya, bisa terus bersyiar melalui media sosial. Pokoknya terima kasih banyak, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.